teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 7H. Pada sore hari ini, kita dikasih kesempatan untuk mengerjakan tugas dari Bu Bella. Tugas apa lo, Al? Hari ini kita diberikan tugas oleh Bu Bella untuk mewawancarai salah satu penjual takjil. Nah, bertemakan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum itu, izinin kami untuk berkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Karisma Amiranada Susila, absen 21. Perkenalkan, aku Alia Fatika Dewi, absen 6. Perkenalkan, nama saya Abta Arkanaka Kasya Chandra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Zaid Damai Wijanarko, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Rafa Miza Prosiano, nomor 27. Bolehkah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silahkan adik. Kami dari kelompok 3 kelas 7H. Mohon izin Ibu berkenan meluangkan waktu sebentar untuk kami wawancarai. Boleh, silakan. Sudah berapa lama Ibu berjualan takjil di sini? Mulai tanggal 7 Maret kemarin. Apa yang menginspirasi Ibu memilih usaha takjil khususnya saat bulan Ramadan? Kami dari Kota Kediri sering dengar bahwa di area alun-alun Ponorogo kalau waktunya bulan puasa dan mendekati Ramadan ini ramai banget jualan takjil di sini. Makanya kami terinspirasi, nggak ada salahnya mencoba di sini. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Iya. Takjil apa saja yang paling diminati pembeli? Di sini ini kan ada Japanese cheese coin pancake. Nih banyak variannya di situ, adik bisa lihat. Tapi yang paling disukai itu Oreo, mosa Oreo, mosa Coco Crunch, sama mosa Nutella. Itu yang paling disukai oleh para pembeli di sini. Bagaimana proses pembuatan takjil sebelum dijual? Ini prosesnya memakan beberapa waktu ya Dek ya, karena kita harus mempersiapkan telur, tepung, susu, mentega, dan lain sebagainya. Dari mana biasanya Bapak atau Ibu mendapatkan bahan baku? Kami kalau di Ponorogo ini belinya di Tobaku ini, jalan apa ya Dek ya? Di toko-toko bahan kue, iya. Apakah harga bahan baku sering mengalami kenaikan saat Ramadan? Bagaimana cara Bapak atau Ibu menyiasati agar tetap untung? Memang di kala bulan Ramadan banyak bahan-bahan baku yang naik ya. Tapi kita soal rasa tetap jadi cuman mengurangi keuntungan kami yang semula ini misalnya kita bisa untung 10.000 karena bahan-bahannya naik, kita jadi bisa untung cuma 8.000 gitu. Strategi apa yang Bapak Ibu gunakan agar dagangan tetap laris? Kita sering masukkan di Facebook, di TikTok, di IG, dan status WA. Apakah ada perbedaan penjualan antara hari biasa dan akhir pekan? Hari-hari biasa slow ya, tapi kalau akhir pekan lumayan pendapatannya. Sudah, terima kasih. Ya, sama. Apakah usaha takjil ini menjadi sumber penghasilan utama atau hanya tambahan, Bu? Kebetulan kami kan di rumah tinggal berdua sama bapak ya, jadi kami senang jualan takjil ini selain mendapat keuntungan juga buat hiburan juga, karena kan nggak ada kerjaan, jadi apa salahnya kalau kita jualan takjil ya. Dalam sehari kira-kira berapa ya yang bisa terjual? Biasanya kalau hari-hari biasa tidak Ramadan gini bisa terjual banyak ya, sampai 200 biji, tapi kalau Ramadan gini ada penurunan, jadi sekitar 80, 90, belum mencapai 100. Baik, apa tantangan terbesar selama berjalan? Tantangan terbesar
kalau turun hujan. Itu tantangan yang terberat buat kami. Jadi pengaruh juga ya di omset penjualan kami. Baik. Bagaimana persaingan dengan penjual lain di sekitar sini kira-kira? Kami tidak takut bersaing ya, karena kami yakin dengan produk kami karena bahan-bahan yang kami gunakan itu premium. Jadi meskipun yang lainnya sepi, di tempat kami tetap ramai. Siap, Bu. Menurut Ibu, apa kunci usaha kecil bisa bertahan, Ibu? Kita harus mempertahankan rasa, penampilan, juga kebersihan dari alat-alat yang kita pakai. Terima kasih ya, Bu. Apa harapan Ibu dengan usaha ini ke depannya? Harapan kami ya kita semakin besar, outlet kami semakin banyak di tiap kota. Kita kalau bisa ada selalu ikut bazar takjil. Apakah ada pengalaman berkesan selama berjualan takjil? Pengalamannya ya senang ya ketemu banyak dari berbagai kalangan ya. Jadi kita bisa tambah wawasan juga, kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Apa pesan Ibu untuk generasi muda yang ingin berwirausaha? Pesan saya untuk generasi muda harus tekun dan harus bisa mempertahankan produknya. Jadi jangan asal ya, kalau sudah laris udah gini aja, aku tidak boleh seperti itu, tapi kita harus meningkatkan mutu dan kita harus variasi. Menurut Ibu, apa makna Ramadan bagi pedagang takjil? Ya, makna Ramadan ini kita bisa mengais rezeki di sini ya, karena selain beribadah, mereka juga memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan rezeki. Apa doa atau harapan Ibu untuk pelanggan yang membeli dagangan di sini? Doa Ibu selalu sehat, dia setelah makan merasakan enak dan bisa kembali ke sini lagi untuk membeli dagangan Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu. Semoga usaha Ibu semakin lancar dan berkah. Amin. Takjil merupakan makanan ringan atau minuman yang dikonsumsi untuk menunjukkan puasa pada saat waktu berbuka sesuai tradisi Islam, khususnya pada bulan Ramadan. Pembagian gratis di lingkungan sekitar serta membuka peluang usaha bagi masyarakat yang menjual berbagai jenis takjil sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menggunakan ekonomi. Baik, sekian dari kelompok 3 dari kelas 7. Kami izin undur diri. Mohon maaf jika kami memiliki kesalahan dalam tutur kata maupun kelakuan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.